Bab 2581. Busur abadi menembus iblis. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa membunuhmu. Suara itu sangat penuh kemenangan, seolah-olah merasa bahwa semua kemenangan ada di tangannya. Langit berguncang dan kolam darah di sekitar Erikin tiba-tiba tampak mendidih, lalu sejumlah besar darah berubah menjadi lengan, mengelilingi Erikin. Lengan ini menarik Erikin, terus-menerus menelan reikinya yang tersisa sedikit dan menyeretnya ke bawah terus-menerus. Erikin hanya merasa seolah-olah berada di rawa, tidak bisa melepaskan diri, dia hanya bisa membiarkan dirinya diseret sedikit ke dalam darah. Dengan kamu bisa mengendalikan tempat ini, apakah kamu adalah tuan di sini? Tanya Qin Cheng Erikin. Meskipun situasinya tampak kritis, ekspresinya tetap tidak berubah. Benar, aku adalah penguasa tempat ini dan kamu jatuh ke dalam perangkap formasi pembunuhan yang aku buat. Tidak ada yang bisa keluar darinya dan hanya bisa menunggu kematian. Suara dingin itu terdengar lagi. Benarkah? Tapi mengapa perasaanku merasakan kamu sangat lemah? Erikin menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecil. Tepat ketika darah hendak menelan kepalanya, cahaya tiba-tiba menyala dari segala arah. Di sekitar rawa berdarah ini, cahaya Reiki yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit, memecahkan kegelapan angkasa. Cahaya menyebar, terhubung membentuk susunan besar yang mengelilingi tempat itu. Begitu formasi terbentuk, seperti salju yang bertemu dengan terik matahari, rawa berdarah ini menguap dengan ganas dan terus menyusut. Lengan berdarah itu, satu persatu, berubah menjadi kabut dan menghilang. Tubuh Erikin terus-menerus terekspos dari kolam, naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Apa yang terjadi? Suara itu terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Bukankah Erikin sudah kehabisan semua reikinya dalam taktik ilusi ini, maka dari itu dia berani melakukannya. Akibatnya, cahaya reiki ada di mana-mana, tetapi jebakan yang telah dia susun dengan hati-hati terus menghilang. Kamu bukan tuan di sini dan juga sudah saatnya trik murahan ini berakhir. Erikin terbang keluar dari genangan darah, melayang di udara, mengangkat tangannya dan pedang Qingtong muncul di telapak tangannya. Langkah selanjutnya adalah menghancurkanmu dan rekan-rekanmu, lalu melihat sebenarnya siapa kalian. Sombong, tetapi meskipun kamu menggunakan kekuatan terakhirmu untuk menggambar formasi, tetapi sekarang kamu sudah tidak memiliki Reiki, jadi untuk apa kamu berpura-pura hebat di depanku? Setelah terkejut, suara itu dengan cepat memulihkan ketenangannya. Melihat Erikin, yang memiliki sedikit aura tersisa di tubuhnya, nadanya menjadi menghina lagi. Kabut abu-abu bergulung di langit, berubah menjadi wajah roh yang mengerikan, lalu ingin menelan Erikin. Mati untukku. Dengan kata-kata seperti guntur, seluruh langit tampak bergetar. Semua aura di ruang gelap berkumpul di langit, berkumpul di sekitar wajah roh dan jatuh bersamanya. Berdiri di tanah, sepertinya langit runtuh, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Namun, Erikin hanya tersenyum tipis di depan langit yang penuh dengan tekanan abu-abu. Untuk memaksa pihak lain keluar, dia sengaja menghabiskan semua Reiki di tubuhnya. Namun, selain Reiki, dia juga memiliki aura bintang. Di tengah alis, 9 bintang emas mengalir, energi abadi langsung memenuhi tubuh dan mengembalikan semua Reiki yang hilang sebelumnya. Menggunakan taktik ilusi, untuk membuat hal rendahan semacam ini untuk menipu aku, kamu masih terlalu polos. Formasi di sekitarnya berkilau dengan pola cahaya dan garis-garis cahaya Reiki mengalir keluar. Erikin mengulurkan tangannya dan meraihnya, menyatu menjadi busur cahaya Reiki di tangannya. Erikin menarik tali busur ke bulan purnama dan mengarahkannya lurus ke langit. Energi abadi menyebar dan berubah menjadi panah bersinar energi abadi di tali busur.
Cahaya Reiki seperti bulan sabit dan cahaya abadi seperti galaksi. Apa? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Wajah aneh itu terkejut ketika dia melihatnya dan dia tanpa memedulikan apapun, pun langsung berbalik dan melarikan diri ke atas. Sekarang kamu ingin lari? Sudah terlambat. Sebaiknya tinggal dengan patuh. Erikin melepaskan jarinya, energi abadi mengalirkan cahaya dan menembak langsung ke langit, menembus kegelapan. Garis panah surgawi seperti guntur petir, yang langsung melesat menembus wajah itu. Orang ini berpura-pura kuat, ketika melihat Erikin tidak memiliki Reiki, dia berani maju dan menyombongkan diri. Akan tetapi sekarang ketika melihat Erikin penuh dengan aura, dia memilih untuk lari. Tapi kecepatan bayangan abu-abu ini tidak sebanding dengan panah abadi. Terlebih lagi, panah yang ditembakkan oleh Erikin dihubungkan oleh tali aura tipis. Ceritan mengenaskan terdengar dan setelah panah abadi menembus kabut abu-abu, Erikin mengangkat tangannya. Tiba-tiba, pada tali napas yang ketat, sesosok tubuh jatuh dengan mengenaskan. Lalu jatuh ke tanah. Erikin melihatnya dan panah yang mengenai wajah roh sudah menjadi awan kabut hitam pada saat ini, sementara panah yang tersisa menyeret beberapa sosok. Mengangkat tangannya, pertama-tama membungkus kabut hitam. Benda ini seharusnya adalah bos dari pihak lain yang baru saja berbicara dengannya. Erikin melihat 3 sosok lainnya lagi. Meskipun orang-orang ini berpakaian seperti manusia, tapi melalui kerohanian, dapat dirasakan aura roh jahat yang kuat. Kapan kamu mengatur formasi besar di sini? Kamu tidak punya waktu seperti ini sama sekali dan dari mana kamu mendapatkan Reiki? Dikunci dalam tirai tipis energi abadi oleh Erikin, kabut hitam terus menghantam dinding, meraung dengan enggan. Dia jelas memiliki keuntungan besar, tapi tiba-tiba semuanya terbalik karena Erikin. Terlebih lagi, jika bukan karena merasakan Erikin kelelahan, dia tidak akan pernah membiarkan Erikin melihat istana dan membuat rencana untuk membunuh. Menurutmu kenapa aku terbang jauh-jauh? Apakah karena aku takut dengan kutumu? Erikin mencibir. Atau menurutmu aku berjalan di sekitar istana hanya untuk bersenang-senang? Kamu bajingan, menggunakan terbang untuk mengkonsumsi Reiki untuk menyembunyikan hilangnya pola formasimu di sepanjang jalan. Aku tertipu. Suara itu bereaksi sangat cepat dan dia langsung mengerti, dia terdengar sangat marah. Kamu tidak bodoh juga. Tidak peduli ketika kamu berada di tanah atau nanti di kuil yang hancur, aku meninggalkan beberapa bekas yang tidak terlihat. Kalau tidak, bagaimana aku tahu di mana posisi kalian di dalam kabut? Erikin mengangkat tangannya dan energi abadi lainnya menyembur keluar, yang dengan kuat mengikat kabut hitam di tirai tipis dan teknik penyegelan diaktifkan. Kabut hitam disegel dengan Reiki dan taktik ilusi pun diuraikan secara alami. Tiba-tiba, pemandangan di sekitar Erikin benar-benar terdistorsi. Tidak ada kabut yang luas dan ruang yang tidak ada ujungnya. Erikin mendapatkan kembali penglihatannya dan berdiri di atas formasi kecil. Dikelilingi oleh perairan hijau dan pegunungan hijau, ada pemandangan yang damai, serta ada Reiki yang bisa merasakan dunia luar. Jelas, ini adalah ruang nyata di dalam permata. Tampaknya pengkhianat keluarga Bai sangat berhati-hati dan telah mengatur ilusi sebagai metode pertahanan di permata. Jika dia tidak tahu segalanya, dia akan dengan mudah dibunuh. Erikin menggelengkan kepalanya. Di ruang gelap, dia tidak bisa merasakan keberadaan seni penghalang dengan mata dewanya, tetapi keanehan yang muncul di tempat itu jelas bukan apa yang akan muncul di lingkungan normal. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, yaitu jiwanya terperangkap dalam ilusi. Dengan begitu jiwa dewa keluar dari tubuh, secara alami tidak ada tas penyimpanan dan tidak mungkin melihat apapun dengan mata dewa. Bersambung.